kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Dia telah menciptakan langit melengkung tanpa tiang, bumi terhampar luas, langit dihiasi bintang-bintang, bumi dihiasi beraneka tumbuhan. Salawat berangkaikan salam tidak lupanya kita kirimkan buat pujuk junjungan Allah, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, wahati Siti Aminah, mautan hati Siti Khadijah, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peranan Pemuda dalam Membangun Masa Depan Bangsa. Sejarah telah mencatat dengan indah akan peranan pemuda dalam membangun masa depan bangsa. Melalui karya-karya monumentalnya, pemuda berani bersatu untuk mengusir penjajah melalui Sumpah Pemudanya. Pemuda berani merelakan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pemuda berani berkiprah nyata demi reformasi bangsa. Maka pantas Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengungkapkan dalam pidatonya, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan atas kesejahteraannya. Oleh sebab itu, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yaksha secara semantik. Wal yaksha al-wawu atfi wal lam lamul amri wa yaksha fi'lun mudhari majzumun bil lam. Tempat tersebut merupakan sifat amar atau perintah. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu adalah wajib. Oleh karena itu, lau taraku min qalbihim zurriyatan di'afa. Wajib kepada kita semua untuk merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apa yang harus kita takut?
timbul pertanyaan, bagaimanakah cara mengefektifkan waktu di masa muda ini? Jawabannya, dengan melakukan aktivitas yang positif. Kedua, pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda dianggap sebagai agen perubahan karena hal-hal yang menyangkut perubahan dan pembangunan selalu dikaitkan dengan adanya campur tangan para pemuda. Hal ini dapat kita buktikan dengan membuka lembaran sejarah dunia di berbagai belahan dunia. Perubahan sosial politik menempatkan pemuda di garda depan. Perannya menyeluruh, tidak hanya menjadi seperti mata air, tapi juga hulu, hilir, bahkan sampai muara. Inna fi yadi syibani amrul ummah, fi adamiha hayataha. Sesungguhnya letak pada tangan pemuda urusan umat, dan terletak di kaki-kaki mereka lah kehidupan umat. Oleh karena itu, pemuda dianggap sebagai tulang punggung bangsa dan agama. Indonesia bisa merdeka, Islam bisa bertahan hingga detik ini karena jasa-jasa para pemuda pendahulu kita. Oleh karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat umat Islam saat ini, pemuda harus memiliki ilmu, iman, dan semangat kerja yang tinggi. Jika semangat tersebut sudah dilakukan oleh generasi muda saat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin keberkahan bagi bangsa ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat saya simpulkan bahwa pemuda memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Pemuda dianggap sebagai calon penerus kepemimpinan dan tulang punggung bangsa. Oleh karena itu, saya mengajak pemuda dan pemudi Indonesia agar selalu bekerja keras, hindari sifat malas, semangat hidup jangan sampai kandas, dan raih masa depan yang lebih pantas. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi, dan semoga kita semua yang ada di sini menjadi pemuda dan pemudi yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.